Agama Islam dengan syariat Islam itu adalah satu paket, tidak bisa dipisah. Kalau ada yang mengatakan, saya berislam, saya beragama Islam, tapi saya tidak mengakui dan tidak percaya bahwa syariat Islam harus dijalankan, ini adalah indikator seseorang itu kufur dari agama Allah. Seolah-olah dia ingin mengatakan Islam yes, syariat no. Maksud lo, ini lebih berbahaya ucapan ini daripada sekedar ucapan yang dulu dipropagandakan di zaman Orde Baru di awal-awal. Islam yes, partai Islam no. Kenapa lebih berbahaya? Karena partai Islam itu hanya alat perjuangan untuk menegakkan syariat, aspirasi umat Islam, bukan merepresentasikan seluruh agama itu sendiri. Dia hanya alat perjuangan sebagaimana ormas Islam. Maka kalau ada yang mendewa-dewakan ormas Islam lalu merasa paling benar sendiri, jangan-jangan dia bukan menuhankan Allah, jangan-jangan dia tidak mengagungkan Islam, tetapi yang diagungkan dan didewa-dewakan, dituhankan itu adalah ormasnya. Ormas dan parpol Islam itu hanya alat untuk memperjuangkan kepentingan Islam dan kaum muslim. Tapi kalau Anda mengatakan tidak perlu bersyariah, tidak perlu dan tidak harus menjalankan syariat Allah, maka sama saja Anda ingin memisahkan kepala dari tubuh manusia. Sama saja ingin memisahkan pondasi dari bangunan ini. Tegakkah bangunan ini kalau tidak ada pondasinya dipisahkan? Tidak akan tegak, dia akan runtuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiy al-ummi al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam, nikmat yang tidak bisa kita tukar, tidak bisa kita tebus, karena saking pentingnya nikmat itu yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 91, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih
Ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kufur, tidak mau bertaubat atau tidak mau berusaha untuk mencari dan meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, senang, rela, dan merasa puas diri berada di dalam kekufuran selama hidupnya di dunia ini, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih." Maka orang kafir itu tidak akan diterima tebusannya, sekalipun tebusan itu besar berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya mereka hendak menebus diri dengan harta yang berlimpah berupa emas sepenuh bumi ini, tapi tetap tidak akan diterima tebusan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyatakan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih dan tidak ada penolong bagi mereka. Maka bersyukur kita masih berada di atas garis iman dan Islam. Kita masih bisa sujud menghambakan diri kita kepada Allah. Kita masih bisa mematuhi segenap perintah-perintah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan wasiat takwa di setiap hari Jumat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kehariban alam junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan untuk kita semua umatnya yang istiqamah hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, Allah meminta kita untuk bertakwa, dan perintah takwa itu dihubungkan dengan komitmen kita untuk berislam sampai mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah. Takutlah siksa Allah, takutlah kepada azab Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan kepada Allah. Kalau kita takut kepada makhluk, kita takut kepada hewan buas, takut kepada makhluk gaib, menyebabkan kita ini lari dan menjauh untuk menyelamatkan diri kita dari ancaman, dari serangan makhluk yang buas itu. Maka sebaliknya, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala justru itu yang menyebabkan kita untuk terus-menerus mendekat, untuk terus-menerus berkomitmen berada di dalam naungan Allah, berkomitmen untuk terus-menerus kita mencintai Allah Subhanahu wa taala,
yang kita wujudkan cinta kita kepada Allah itu, yang lahir dari rasa takut dan takwa kepada Allah, adalah dengan mematuhi semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati, kata Allah, kecuali kalian semua mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berislam tidak cukup hanya dengan status Anda sebagai Muslim di KTP. Berislam tidak hanya cukup Anda berikrar 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tetapi ikrar 2 kalimat syahadat itu memiliki konsekuensi, menuntut kita untuk patuh, taat, dan disiplin, mematuhi semua perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Berislam tidak cukup kita hanya mengaku-ngaku beragama Islam, tetapi praktek perilaku dan ucapan kita jauh dari norma-norma ajaran Islam. Berislam meniscayakan kita untuk patuh dan tunduk sepenuhnya secara totalitas kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di dalam Al-Quran kata syariat digunakan oleh Allah di 2 ayat di dalam surah Asy-Syura ayat 13 dan 21 untuk menunjukkan inti dari keseluruhan agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Allah telah mensyariatkan untuk kamu berupa agama. Agama ad-din itu adalah yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh, yang juga diwasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa dan Isa, serta yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-din menunjuk kepada agama yang berarti ketundukan dan kepatuhan. Ad-din berarti menunjuk kepada kondisi kita ini dalam keadaan berhutang kepada Allah. Dari kata dain, berhutang. Kita semua ini berhutang kepada Allah. Hutang apa? Hutang atas nikmat kehidupan. Kita diadakan, diwujudkan, dilahirkan, dikekalkan dalam kehidupan dunia ini sampai kita mati. Kita semua ini bergantung kepada nikmat hidup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya diberikan kehidupan ruh saja, tetapi kita diberikan juga semua fasilitas yang menunjang kehidupan kita itu, sehingga ruh di dalam tubuh kita ini bisa berfungsi, bisa bergerak, tubuh kita ini bisa beraktivitas. Semua itu adalah berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia dengan segala isinya, dengan semua fasilitasnya ini dipersiapkan, ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan kita dalam menegakkan dinullah di atas muka bumi.
maka kita senantiasa hidup dalam keadaan berhutang kepada Allah. Tidak ada yang bisa melunasi hutang kita kepada Allah kecuali satu: ketundukan dan kepatuhan kita kepada syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Maka di ayat yang lain, di ayat 21, Allah mengatakan, am lahum syuraka syara'u minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah manusia itu, hamba-hamba Allah itu memiliki syarikat-syarikat, sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka aturan beragama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka selain kita tunduk kepada Allah, mengesahkan Allah dalam ubudiyah kita, mengesahkan Allah dalam rububiyah dan uluhiyahnya Allah, mengesahkan Allah dalam mematuhi syariatnya, maka kita juga dituntut oleh Allah untuk tidak mengikuti aturan, cara dan model beragama yang dibuat oleh syarikat-syarikat lain selain yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, inilah nilai dasar beragama kita. Agama Islam dengan syariat Islam itu adalah satu paket, tidak bisa dipisah-pisah. Kalau ada yang mengatakan saya berislam, saya beragama Islam, tapi saya tidak mengakui dan tidak percaya bahwa syariat Islam harus dijalankan, ini adalah indikator seseorang itu kufur dari agama Allah. Seolah-olah dia ingin mengatakan Islam yes, syariat no. Maksud lo? Ini lebih berbahaya ucapan ini daripada sekedar ucapan yang dulu dipropagandakan di zaman Orde Baru di awal-awal. Islam yes, partai Islam no. Kenapa lebih berbahaya? Karena partai Islam itu hanya alat perjuangan untuk menegakkan syariat, aspirasi umat Islam, bukan merepresentasikan seluruh agama itu sendiri. Dia hanya alat perjuangan sebagaimana ormas Islam. Maka kalau ada yang mendewa-dewakan ormas Islam lalu merasa paling benar sendiri, jangan-jangan dia bukan menuhankan Allah, jangan-jangan dia tidak mengagungkan Islam, tetapi yang diagungkan dan didewa-dewakan, dituhankan itu adalah ormasnya. Ormas dan parpol Islam itu hanya alat untuk memperjuangkan kepentingan Islam dan kaum muslim. Tapi kalau Anda mengatakan tidak perlu bersyariah, tidak perlu dan tidak harus menjalankan syariat Allah, maka sama saja Anda ingin memisahkan kepala dari tubuh manusia. Sama saja ingin memisahkan pondasi dari bangunan ini. Tegakkah bangunan ini kalau tidak ada pondasinya dipisahkan? Tidak akan tegak, dia akan runtuh. Sama saja ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mengatakan Islam iya, syariat tidak, itu sama saja kita ingin memisahkan jiwa, ruh dari jasad kita. Jasad tanpa ruh, dia jadi bangkai, dia jadi mayat. Maka kalau ada orang Islam mengatakan seperti itu, berarti dia sebelum mati dia sudah mati, bahkan dia sudah jadi bangkai yang bergentayangan, seolah-olah hidup di alam dunia. Kenapa? Karena syariat itu adalah inti daripada keberislaman kita. Iman, rukun iman yang 6, Islam, rukun Islam yang 5,
dan ihsan, perbuatan baik, akhlak kita kepada Allah, kepada sesama, kepada makhluk. Semua itu adalah bagian dari kerangka bangunan yang bernama syariat Islam. Salat itu syariat. Kita puasa Ramadan, syariat. Kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah, syariat. Kita mengerjakan haji dan umrah, syariat. Kita berbakti kepada orang tua, mendidik anak kita, mendidik keluarga kita, itu adalah perintah syariat dari Allah. Seorang itu wudu, bersuci dari hadas dan najis, kita khitan, disunat, perintah syariat. Kita mandi junub, kita menikah. Fungsi seorang perempuan setelah menikah diantaranya adalah menyusui anak, melahirkan, mengandung. Itu adalah syariat. Ada aturan-aturannya detil di dalam Al-Quran. Kita punya anak, membangun keluarga. Kita mati, kita meninggalkan wasiat, hibah, warisan. Kita wakaf, itu juga adalah syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat, itu adalah syariat. Kita bertransaksi ekonomi, jual beli, simpan pinjam, kredit, apa saja syariat, aturan dalam transaksi ekonomi harus sesuai dengan syariat Islam. Sampai nguap aja kita diatur, nggak sembarangan nguap. Ada aturannya dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Seorang muslim hidup ini dengan syariat Allah. Kalau dia hidup tanpa syariat, kosong dari syariat, berarti dia bukanlah orang Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Belum lagi dalam masalah kehidupan sosial, kehidupan politik. Taat kepada ulama, taat kepada ulil amri. Memilih pemimpin yang beriman, itu syariat, perintah Allah. Menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin, janda, ibnu sabil, semua yang diatur dalam Al-Quran. Bagaimana kita menyelenggarakan hidup dan kehidupan kita ini, semua itu adalah harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran, ciri orang yang bertakwa itu di dalam surat Al-Baqarah digambarkan, diterangkan dalam 4 ayat. Kalau orang kafir, cirinya 2 ayat aja. Tapi kalau munafik yang berislam tanpa bersyariat, ini munafik. Itu keterangan banyak di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah misalnya, kalau kita ingin membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman pada hari akhirat, tapi dinafikan imannya kepada Allah dan hari akhirat itu, wa ma hum bimu'minin. Tidak. Orang yang mengatakan, mengklaim dia beriman, mengklaim dia berislam, tapi tidak percaya kepada syariat yang diwahyukan oleh Allah untuk mengatur kehidupan di alam dunia ini, maka dia bukanlah orang yang beriman, kata Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hendak menipu Allah. Orang-orang munafik ini hendak menipu Allah, tapi Allah nggak bisa ditipu. Allah bisa membedakan
Mana yang betul imannya, mana yang oplosan, mana yang KW2, KW3, KW4. Allah tahu dan tidak bisa ditipu oleh perbuatan kita, oleh zahirnya seorang muslim. Dia bersyahadat, dia sholat, tapi tidak kafah dalam berislam. Allah tahu dan bisa ditipu. Meskipun kita secara kasat mata manusia melihat, oh ini orang Islam, namanya aja Islam, kawinnya pakai cara Islam, mati dikuburkan pakai cara Islam, tapi Allah tidak bisa ditipu. Orang munafik itu disebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya neraka yang paling bawah. Siksa Allah yang paling besar dan paling berat itu di situ. Lebih keras daripada siksa Allah yang diberikan kepada orang-orang kafir. Nauzubillah, summa nauzubillah min. Walladzina amanu, orang beriman juga ditipu. Dengan lidahnya yang manis, dengan ucapannya yang menipu, dengan penuh trik, tipuan, seolah-olah mengatakan yang benar, seolah-olah diberikan alasan yang tepat. Sebab katanya kalau kita menegakkan syariat, kalau negara ini berdasarkan syariat, maka kita semua tidak akan selamat, kita semua akan hancur. Nah ini, menuduh agama sebagai sumber perpecahan dan sumber kesengsaraan manusia, itu adalah tuduhan yang sangat berat. Islam tidak seperti agama yang lain. Agama lain hanya ritual, spiritual. Tapi kalau Islam mengatur semua aspek kehidupan kita. Kita ini hidup terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalau mereka mengatakan la tufsidu fil ard, qalu innama nahnu muslihun. Kalau kita mengingatkan orang-orang munafik ini, hei orang munafik, jangan kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi. Mereka mengatakan, kami ini justru ingin memperbaiki bumi ini. Kami ingin memperbaiki kehidupan umat Islam, supaya umat Islam ini tidak radikal, supaya umat Islam ini tidak jadi teroris, supaya umat Islam ini tidak merasa paling benar sendiri, sehingga akan menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan negara. Itu klaimnya mereka, seolah-olah menjadi reformis untuk memperbaiki agama dan kehidupan umat Islam. Tapi Allah mengatakan, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Justru mereka yang sok reformis, sok ingin memperbaiki tatanan kehidupan umat Islam, itulah justru mereka yang merupakan para perusak-perusak di atas muka bumi. Masyaallah muslimin rahmati Allah. Maka itu marilah kita senantiasa perbaiki kualitas iman dan Islam kita. Kita tingkatkan terus wawasan keimanan dan keislaman kita, sampai betul-betul taraf keimanan dan keislaman kita ini menjadi iman yang benar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sampai kita berislam ini secara kafah sesuai dengan kemampuan kita. Ittaqullaha mastata'tum. Karena itu juga perintah Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bertakwa semaksimal mungkin. Kalau misalnya ada hal-hal, kondisi yang berada di luar kendali dan keinginan kita, menyebabkan kita belum bisa berislam, menjalankan syariat secara kafah, maka minimal kita sudah berusaha, minimal kita sudah beramar ma'ruf nahi munkar, minimal kita sudah menyampaikan aspirasi, minimal kita sudah menyampaikan tuntunan dan tuntutan kepada ulil amri, kepada pemerintah dan wakil-wakil rakyat. Soal nanti bagaimana kita akan dihisab oleh Allah, maka kita telah
lepas dari tanggung jawab kita untuk menyampaikan apa yang benar menurut Allah dan Rasulnya SAW. Dan itu sudah tanggung jawab kita itu berislam secara kafah sudah pindah, bukan lagi kepada individu kita yang sudah beramar ma'ruf dan nahi munkar semampu kita, tapi sudah berpindah tanggung jawab itu dan dosa meninggalkan syariat Islam secara kafah itu kepada para pemimpin. Mudah-mudahan khutbah kita ini bermanfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah kuatkan iman Islam kita, kuatkan kita punya komitmen untuk beristiqamah di atas jalan Islam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ما أحاط بعلمك وخط بقلمك ووصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أقم دولة الإسلام في قلوب المسلمين. اللهم أقم شرع الله في قلوب المسلمين قبل أن تحققه في عالم المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok
Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah.